Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang ngasih tantangan yang berat sekali untuk minyak goreng. Beratnya kenapa? Karena si bro ini minta ada yang pakai minyak goreng 100%, terus melakukan uji 48 jam gaspol. Ini kalau di mesin dyno nggak mungkin, karena mesin dyno ini bakal rusak ya pastinya ya. Yang pakai eddy current juga nggak boleh kelamaan seperti itu, pasti overheat lah. Terus yang normal juga ya nggak mungkin dipakai 48 jam. Bisanya ya di sirkuit, di bundaran ya juga nggak bisa, karena kalau bundaran kan ya nggak mungkin iso banter toh ya. Di stasioner kan juga ya, stasioner kan nggak boleh gaspol terus, motor apapun lah ya digaspol dalam keadaan stasioner itu nggak baik. Mau motor matic, mau motor sport, apalagi motor sport digaspol stasioner itu bisa merusak mesin malah. Tantangannya 48 jam minyak goreng sulit dipenuhi ya, karena ada beberapa faktor, minim ada dua faktor. Dua faktor ini, yang pertama adalah dari pembandingnya. Diminta minyak goreng bisa tahan 48 jam digeber full. Masalahnya adalah apakah ada oli yang sekarang ini tahan dipakai geber full selama 48 jam. Masalahnya itu dulu ketika Suzuki melakukan uji seperti itu, olinya adalah Pertamina Enduro 4T ya, belum ada Enduro Racing. Jadi Enduro 4T itu kayaknya sebelumnya Enduro Racing. Enduro pertama keluar ya dulu, wah penulis akui bagus, suara mesin halus, bisa tahan lama. Tapi setelah itu ya jadi nggak tahan. Kalau nggak salah penulis dulu pakainya cuma berapa ya, beberapa ratus kilometer lah ya, pakai motor Honda kalau nggak salah, Honda Supra. Karena kalau nggak salah seminggu dipakai suara mesin sudah kasar. Padahal Enduro pertama keluar itu sip, tapi setelah ganti oli Enduro lagi nggak sip, sehingga dia menulis eksplorasi lagi saat itu sampai akhirnya ketemu Castrol GPS. Bukan Castrol GPS, Valvoline XLD ya, yang kalengan. Saat itu mungkin ya oli Enduro itu semi sintetik beneran. Semi sintetik beneran dalam arti semi PAU. Jadi untuk edisi yang pertama ya kemungkinan semi PAU. Nah, kalau semi PAU kemampuannya ya tentu tinggi lah. Walau ya nggak kayak Castrol GPS, mendekati lah, nggak jauh-jauh banget bedanya. Jadi misal oli itu dipakai untuk jarak 4000 km gaspol terus, ya penulis yakin mampu olinya. Karena dulu penulis itu kalau pakai motor ya sama-sama kencang sih dengan sekarang, walau motornya bebek. Jalannya juga masih cukup lengang ya, sehingga setiap hari ya sama, masih ada juga kesempatan untuk jalan gaspol. Apalagi jalannya lewat jalan yang besar, bukan lewat bungur situ. Pasti ya, entah berangkatnya entah pulangnya itu pasti bisa kencang. Jalannya juga nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu ono ae macete yo, jalannya juga nggak mulus lagi. Kalau dulu jalannya mulus banget. Karena mulus itu penulis ya sempat kencang sekali. Dulu aja naik Krypton ya, naik Krypton itu bisa jalan 130
naik Krypton jalan bisa 130. Entah itu beneran atau enggak, tapi yang jelas naik Supra itu wis notok ke rasio gigi nih, wis gak iso lebih lagi karena kehalang RPM. Banter temenan wis, karena ya walau motornya motor lemah tenaganya, tapi kalau digawe gaspol gitu ya tentu menguji kemampuan olinya. Penulis kalau nggak salah waktu itu oli bagus itu 6 bulan, oli jelek itu 3 bulan. Saat itu standarnya juga sudah cukup tinggi. 6 bulan ya kira-kira 7.000 km ya. Jadi kalau misalnya yang disebutkan gaspol 4.000 km ya menurut penulis masih termasuk lah, itu masih bisa masuk hitungan, masih masih bisa lah. Itu zaman dulu ya, zaman dulu enduro racing pun menurut penulis sudah jelek dibanding versi pertama keluar. Nah sekarang, waduh, kalau sekarang wis penulis bingung ya, rekomendasi oli yang bisa tahan untuk 4.000 km gaspol. Penulis bingung mau oli apa ini 4.000 km. Meseran SI40 ya itu kan cuma oli mineral masalah ya. Kalau untuk gaspol lama ya bisa saja kurang bagus. Repsol 20W50 ya bisa saja kurang bagus. Kalau sudah gaspol minim olinya harus PAO. Kalau oli PAO, oli Castrol GPS, wah berani penulis. Berani karena ya buktinya di motor ini aja sampai 2000 km. Kalau motornya dalam kondisi nyis baru, nggak ada penyakitnya, berani penulis pakai Castrol GPS itu. Oli-oli lain, Redland gak wani. Oli Amsoil Signature gak berani. Oli oli PAO yang menulis coba sih penulis PAO ya cuma Amsoil Signature itu tok ya. Oli apa lagi oli PAO lupa. Fastron full sintetik, masalah itu bukan oli motor lagi ya. Nggak tahu ya, penulis bingung kalau untuk sebut oli yang bisa tahan segitu, karena nggak cuma olinya tok yang harus tahan sih ya, formulanya juga. Sementara itu ya kadang yang jualan oli PAO itu masih pamer oli ini oli PAO sudah ditambahi aditif viscosity index improver sehingga kemampuannya oke banget. Ya kalau sudah ada kata-kata viscosity index improver gitu wes dijamin oli ini gak tahan untuk jangka panjang ya. Oli FK mungkin, tapi yang 10W50, tapi itu pun rasanya nggak 100% PAO ya. Oli apa yang sekelas Castrol GPS sekarang ya, masalahnya sih oli-oli gitu harganya 250.000 ke atas ya. Dan ya penulis kalau eksplorasi 250.000 kemahalan masih ya. Sekarang aja pakai oli 28.000, 10 kali lipat lah ya. Kalau oli untuk 48 jam itu ya jelas nggak bisa oli API SJ atau yang lebih baru ya, karena aditifnya bakal jadi kurang. Kalau penulis mungkin
pakai campuran oli samping juga kalau misalnya buat oli khusus untuk balap 48 jam gitu. Tapi bahan utama sih yang paling penting, harus cari oli PAO. Kalau pakai minyak goreng ya minyak goreng KCO lah. Mungkin penulis berani kalau oli mesinnya itu Mesran SA40, minyak gorengnya KCO, terus pakai campuran oli samping, mungkin yang Evalup 2T warna hijau atau Mesrania 2T Super atau Gasoli G1000 atau campurannya dari mereka. Penulis nggak terlalu seneng kalau misalnya pakai oli gear ya, entah mengapa ya. Sementara masih nggak sreg, walau nanti pasti akan coba lagi pakai oli gear. Tapi botol-botolnya masih banyak yang kepakai untuk uji seal ya, jadi ini botolnya masih gantian. Jadi dari masalah oli aja wis dilema, oli apa yang tahan untuk segitu jauhnya, karena 48 jam kalau untuk ujinya Shogun ya yang di YouTube itu 3898 km, padahal oli sekarang rekomendasinya cuma 2000 km, dan itu pun pemakaian ke pasar. Oli yang dipakai cuma untuk ngantar anak, untuk ke pasar, untuk ke supermarket, itu rekomendasinya 2000 km. Itu pun ada yang bilang terlalu lama, harusnya 1000 km. Kalau yang ojek malah 1000 km. Padahal ojek juga jalannya gak ngebut kan, cuma 50 km per jam. Tapi malah rekomendasinya seperti itu. Jadi kualitas oli itu sekarang wis parah lah ya, wis gak sebaik dulu lagi. Dulu bisa 48, kalau sekarang jangan harap lah. Ngimpi 48 jam itu dari sisi olinya, belum dari sisi kendaraannya, mobilnya, yang terutama dari soal mesin sekarang ya entah mengapa ya kok nggak sebaik dulu lagi, baik itu yang mesinnya Honda maupun mesinnya Yamaha. Kalau dulu Yamaha yang dibilang mesinnya lemas, dulunya nggak dulu sekali ya. Dulunya itu maksudnya setelah Vision kedua, setelah muncul NMAX. Di hasil yang generasi kedua dan seterusnya itu nggak sebagus yang pertama. Mungkin karena fokusnya, yang generasi pertama KPN, larangan. Terus akhirnya diturunkan kualitasnya. Zaman dulu mesin Honda itu tangguh, ya paling enggak dari sisi silinder. Namanya penyakit vampir oli, penyakit fuel dilution itu tidak dialami oleh pemilik motor Honda. Nah sekarang banyaklah kasus yang mengalami fuel dilution. Kalau kita lihat di grupnya PCX 160, Vario 160, ADW 160, cobalah dengarkan keluhan fuel dilution, apa pada bengak-bengok fuel dilution. Jadi sekarang yang NMAX fuel dilution, yang PCX fuel dilution. Motor kayak gitu mau digeber 4000 kilo, dari fuel dilutionnya tok aja wis bikin olinya pasti akan makin encer, makin rusak. Wis gak iso jadi kayak motor Shogun, dari fuel dilutionnya tok. Belum kalau kita lihat cerita silindernya ngantong, silindernya aus, pistonnya baret gitu ya. Penulis nemu kasus baret ini nggak di Yamaha, tapi di Honda PCX yang pistonnya baret, pistonnya ngantong. Ada cerita seperti itu. Apalagi yang Yamaha, wah wis makin kritis. Ditambah lagi
penyakit yang bearingnya sering oblak dari motor Yamaha. Ya sama sih, Honda juga nggak bisa seawet zaman dulu gitu ya, seawet mesinnya Suzuki. Yang Yamaha di hasilnya makin rapuh, yang Honda entah mengapa juga makin rapuh. Apa iso rapuh itu gak jelas kalau yang Honda itu. Kalau yang motor uji ketahanan itu yang Suzuki Shogun, Suzuki Smash, itu kan beda. Mesinnya kan sudah mesin mesin apa jenenge, Nikasil apa jenenge kalau Suzuki itu, lali. Tapi yang jelas yang penulis tahu itu teknologinya namanya Nikasil. Nikasil itu selevel lebih tinggi daripada diasil. Nikasil itu gak iso dibubut. Kenapa? Mesin bubutnya sing gak kuat, mesin bubutnya sing kalah. Ini beda ceritanya dengan mesin mesin aluminium. Kalau mesin diasil gak bisa dibubut, kenapa? Nanti lapisan dihasilnya yang hilang. Jadi kalau mesin dihasil itu dibubut, lapisan dihasilnya wis gak ono maneh, gak iso. Lapisannya terlalu lemah kalau aluminium tok. Jadi yang ada adalah dikasih buring, dikasih baja sebagai landasannya, sebagai pengganti dindingnya. Nah, kalau yang awet itu ya mesinnya yang pakai silinder besi, pelumasannya nggak kayak motor Honda yang kecerutan gitu, nggak kayak mesinnya PCX 160 yang melumasi pakai kecerutan yang ternyata malah mudah ngantong ya. Entah kalau nanti ada Honda 170 gitu sudah nggak pakai kecerutan lagi mungkin ya, karena terbukti sekarang mesinnya jadi malah cepat rusak ya. Walau disebut jadi nggak panas, jadi bisa pakai bensin pertalite aman katanya, walau sebenarnya juga tenaganya drop atau. Tapi ausnya itu yang bikin mengerikan. Wis lah, wis itu aja lah intinya. Kalau mau 48 jam gaspol terus, motornya sih nggak ono. Mau pakai NMAX ini, waduh, dihasil silinder ya, iso ta? Karena ya wis motor ini terkenal vampir oli, terkenal apa jenenge, fuel dilutionnya bikin olinya encer, kemampuan olinya jelas berkurang. Vampir olinya bikin olinya berkurang lah ya, gak iso toh dipakai 48 jam. Yang Honda juga gitu, radiatornya gampang bocor kalau misalnya dipakai gaspol. Terus ya sering ada masalah panas juga kalau mesin-mesin Jepang itu. Belum lagi CVT-nya yang katanya kalau terlalu panas, terlalu get gitu bisa ceket gitu ya kalau sudah berhenti, habis keput itu terus berhenti, ceket CVT-nya kampas gandanya itu nempel ke rumah kampas rumah kampas bola wis apa wis itu. Ya wes lah itu ya. Kalau menurut penulis sekarang motor nggak ada yang bisa untuk dipakai 48 jam. Olinya juga kualitasnya sudah sangat menurun. Kalau pakai oli resmi, penulis cuma berani geber gas full itu paling cuma 20 sampai 40 km. Jadi penulis nggak berani kencang lagi. Kalau dipaksakan ya pasti bisa aja nanti tengah-tengah jalan mesinnya nggak mau nyala karena ada kerak, karena
apa kompresi bocor karena piston apa ring piston macet gitu ya. Ya wes lah, itu aja wes, kok panjang-panjang banget wes, intinya gak iso lah ya. Ya wes itu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.